Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Novidayanti. Saya dari kelas X3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta. Yang terhormat, Bapak Nur Irwansyah MPD selaku pengampu mata kuliah membaca. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan materi ruang lingkup dan standar pembelajaran literasi. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah fondasi penting dalam pembentukan individu yang kompeten dan berdaya saing dalam masyarakat global saat ini. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Dan dalam konteks pembelajaran literasi berbasis multiliterasi, standar inti pembelajaran literasi ditujukan untuk membentuk siswa yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kemandirian belajar. Kedua, memiliki pengetahuan keilmuan yang kuat. Ketiga, responsif terhadap audiens, tugas, tujuan, disiplin. Yang keempat, memiliki pemahaman dan daya kritik yang baik. Kelima, menghargai peristiwa. Berdasarkan karakteristik inti yang harus dimiliki siswa di atas, berikut diuraikan standar pembelajaran literasi berbasis multiliterasi yang harus dicapai siswa dalam konteks pendidikan abad ke-21 berdasarkan Common Core Standards atau CGSS adalah sebagai berikut. Ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, standar kemampuan membaca. Yang kedua, standar kemampuan menulis. Ketiga, standar kemampuan berbahasa lisan. Yang keempat, ada standar kebahasaan. Bab yang pertama yaitu standar kemampuan membaca. Ada 6 standar atau jangkal atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran membaca. Keenam standar ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yakni tentang ide utama dan ide penjelas, karya dan strukturnya, integrasi ide dan pengetahuan. Yang pertama yaitu ide utama dan ide penjelas. Membaca cermat untuk menentukan apa yang dikatakan teks secara eksplisit dan untuk membuat inferensi logis atas teks, mengutip peristiwa yang khusus yang terdapat dalam teks ketika menulis ataupun berbicara untuk mendukung kesimpulan atas isi teks. Yang kedua, menjelaskan ide utama atau tema yang terdapat dalam teks dan menganalisis pengembangannya, merangkum ide dan detail penjelas yang terdapat dalam teks. Lalu yang B ada karya dan struktur. Menginterpretasikan kata dan frase yang digunakan dalam teks termasuk menjelaskan kata atau frase teknis, konotatif dan makna figuratif, serta menganalisis bagaimana kata khusus dipilih untuk mempertajam makna teks. Lalu selanjutnya ada menganalisis struktur teks, termasuk menjelaskan bagaimana kalimat, paragraf, dan bagian atau bab atau adegan atau stanza yang terdapat dalam teks saling berhubungan, baik antara satu bagian dengan bagian yang lain ataupun secara utuh. Yang C ada integrasi ide dan pengetahuan, yaitu mengintegrasikan dan menilai isi teks yang disajikan dalam berbagai bentuk dan media, termasuk yang disajikan secara visual, performa, dan kuantitatif. Selanjutnya, memetakan dan mengevaluasi argumen dan klaim khusus untuk terdapat dalam teks, termasuk keabsahan, penalaran, serta relevansi dan kecukupan buktinya. Selanjutnya ada standar kemampuan menulis, yaitu ada 8 standar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran menulis. Ke-8 ini dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar, yakni standar tentang jenis dan tujuan teks, menghasilkan dan mendistribusikan tulisan, meneliti untuk membangun, dan menyajikan pengetahuan serta rentang tulisan. Yang A ada jenis dan tujuan teks, yaitu menulis argumen untuk mendukung hasil analisis terhadap topik-topik substansif atau teks tertentu dengan menggunakan alasan-alasan yang rasional dan bukti yang relevan dan mencukupi.
Kedua, ada menulis teks informatif atau explanatory untuk menguji dan menyampaikan ide dan informasi yang kompleks secara jelas dan akurat melalui seleksi, organisasi, dan analisis isi yang selektif. Yang B, ada menghasilkan dan mendistribusikan tulisan, yaitu menghasilkan tulisan yang jelas dan koheren yang ditandai dengan kesesuaian pengembangan organisasi dan gaya tulisan dan tugas, tujuan, dan audiens yang beragam. Yang keempat, ada mengembangkan dan memperkuat tulisan melalui penggunaan proses menulis yang baik, meliputi tahapan merencanakan, menulis draft, merevisi, mengedit, dan menulis ulang, ataupun melalui kegiatan mencoba pendekatan baru dalam menulis. Yang kelima, ada menggunakan teknologi, termasuk internet, untuk menghasilkan dan mempublikasikan tulisan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang C, yaitu meneliti untuk membangun dan menyajikan pengetahuan, yaitu melakukan penelitian sederhana ataupun penelitian berkelanjutan berdasarkan fokus pertanyaan tertentu untuk menunjukkan pemahaman tentang subjek yang diteliti. 7. Mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai media cetak dan sumber digital menilai kredibilitas dan akurasi setiap sumber serta mengintegrasikan informasi sambil menghindari plagiarisme. Yang D, ada tentang tulisan. Rutin menulis dalam jangka waktu yang panjang dan jangka waktu yang lebih pendek untuk berbagai tugas, tujuan, dan audiens. Kemampuan berbahasa lisan, yaitu standar kemampuan berbahasa lisan. Ada 4 standar yang harus dicapai dalam pembelajaran berbahasa lisan. Keempat standar ini dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yakni standar tentang pemahaman dan kolaborasi, serta menyajikan pengetahuan dan ide-ide. Yang A, yaitu pemahaman dan kolaborasi. Yang pertama, berpartisipasi secara efektif dalam berbagai percakapan dan kolaborasi dengan berbagai mitra, membangun ide berdasarkan ide-ide orang lain dan mengekspresikannya sendiri secara jelas dan meyakinkan. Kedua, mengintegrasikan dan media mengevaluasi informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk dan media, termasuk media visual, media kuantitatif, dan secara lisan. Yang B, ada menyajikan pengetahuan dan ide-ide, yaitu menyajikan informasi, temuan, dan bukti pendukung sehingga pendengar dapat mengikuti garis dan organisasi penalaran, pengembangan, dan gaya yang digunakan sesuai dengan tugas, tujuan, dan audiens. Yang keempat, ada memanfaatkan secara strategi data yang dalam bentuk media digital dan tampilan visual untuk mengekspresikan informasi, serta meningkatkan pemahaman pada saat presentasi. Ada juga standar kebahasaan. Ada 5 standar yang harus dicapai dalam standar kebahasaan. Dan yang kelima standar ini dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu standar tentang konvensi bahasa dan pengetahuan bahasa. Dikemukakan 5 standar jangkar yang harus dicapai berdasarkan standar kebahasaan. Yang pertama, ada konvensi bahasa, yaitu menunjukkan kemampuan untuk menggunakan tata bahasa yang baik dan benar ketika menulis dan berbicara. Kedua, menunjukkan kemampuan menggunakan ejaan secara tepat ketika menulis dan mengeja. Yang B, ada pengetahuan bahasa, yaitu mengaplikasikan pengetahuan bahasa untuk memahami bagaimana bahasa difungsikan dalam berbagai konteks, untuk memilih makna dan gaya yang efektif, serta untuk mendapatkan pemahaman penuh ketika membaca ataupun menyimak. Yang C, yaitu perolehan dan penggunaan kosakata, yaitu menentukan atau memperjelas makna kata atau frasa yang tidak diketahui ataupun bersifat multimakna dengan menggunakan konteks analisis bagian makna kata dan mengonsultasikannya terhadap bahan berupa referensi umum ataupun khusus yang sesuai. Kelima, yaitu menunjukkan pemahaman bahasa kiasan, hubungan kata, dan nuansa dalam arti kata. Lagi analisa. Standar tersebut selanjutnya dapat dispesifikasikan berdasarkan tingkatan kelas.
Misalnya untuk kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Dan perlu ditekankan bahwa walaupun jenjang kelasnya berbeda, tapi standar yang dikembangkan tidak akan jauh berbeda dengan standar umum tersebut. Baik, kita akan baik di penghujung bab, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Pentingnya literasi tidak perlu dilakukan lagi, mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Ini bukan hanya sekedar mengartikan kata di atas kertas, tapi juga kemampuan menganalisis, memahami, dan menginterpretasikan informasi yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, ada sedikit pantun yang bisa teman-teman dengar. Santunnya seperti ini. Tugas ini dibuat sesuai mood dan mengorbankan banyak perasaan. Itu musang apa sigung? Bulunya hitam mirip lutung. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentasi bukan nanggung. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.